جعلته سهلا وتجعل الهزن إذا شئت سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat, nikmat masa, nikmat waktu yang sangat luas, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dapat menggunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu, terkhususnya ilmu mempelajari Al-Quran, ya, mengerti Al-Quran, cara mengetahui makna ayat demi ayat, kemudian tafsirannya, kandungannya, dan yang berkaitan dengannya. Nah, insyaallah ta'ala kita ini tak boleh share file. Sebentar. Baik, itu hari kita sampai dekat mana ya? Muka surat, bukan muka surat ya. Ayat yang ke-240. Kan? Kalau tak silap. Dah habis dekat 239. 239 sudah habis. Maknanya sekarang kita 240 kan? Walladzina yutawaffawna minkum. Naam. Baik. Mana ni? Okay. Yes. Baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang ke-240. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. نعم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا. Oke, sebelumnya minggu lepas ada yang bertanyakan tentang masalah mahar kan. Mahar itu kan biasanya dibagi ketika berlangsungnya akad nikah. Nah, cuman dalam ayat ini ayat yang berapa ya? Ayat yang ke-200 berapa nih? 234. Nah, ya. Ayat yang ke-234 nih dia menjelaskan tentang para istri yang ditinggal mati oleh bukan para istri yang tinggal mati ya. Para istri yang ditelak oleh suaminya dan belum dijima lagi dan belum ditentukan lagi maharnya, maka baginya itu tidak diwajibkan untuk membayar mahar, tetapi dia wajib memberikan mut'ah, semacam nafkah seperti pakaian atau harta dan sebagainya. Ya. Jadi ada yang bertanya, bukankah mahar itu diberikan ketika berlangsungnya akad nikah? Nah, jadi mahar itu sebenarnya bukan rukun atau syarat daripada pernikahan atau hanya akad nikah, tetapi mahar itu adalah wajib, ya wajib.
Dan mahar ini boleh diberikan ketika berlangsungnya akad nikah ataupun setelah terjadinya akad nikah. Nah, jadi dalam akad nikah itu, jika mahar itu tidak disebutkan, maka tidak ada masalah. Akad nikahnya tetap sah, ya, tetap sah. Nah, jadi mahar ini bukan syarat atau bukan rukun daripada nikah, ya. Ahli ilmu mengatakan seperti itu. Ada juga yang mensyaratkan. Jadi untuk mahar nih boleh aja tidak disebutkan dalam akad nikah, tidak mengapa. Makanya di sini disebutkan ya, mana ada? Dalam ayat yang keberapa nih? Ayat yang ke-236. La junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidhah. Tidak ada dosa bagimu jika kamu mentalak istrimu sebelum engkau menjimat mereka dan sebelum menentukan kepada mereka maharnya. Tidak ada masalah. Jadi tidak ada masalah. Jadi untuk mahar ini boleh diberikan setelah akad nikah, ya. Dan boleh ditentukan juga setelah akad nikah. Walaupun tidak ditentukan sebelum akad nikah, ini diperbolehkan, ya, diperbolehkan. Ini yang disebut dengan nikah tafwid, ya, nikah tafwid. Itu nikah yang tidak menyebutkan mahar. Nah, seperti mengatakan aku nikahkan kamu dengan anakku. Nah, contohlah yang bernama Fatimah. Itu sudah sah. Nah, sudah sah tanpa menyebutkan mahar. Nah, kemudian bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghayra ikhraj. Ayat ini telah dimasuk, ya. Untuk ayat ini ayat yang ke-240. Walladzina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang mati di antara kamu, yang meninggal di antara kamu. Tawaffawna yutawaffawna ini merupakan af'alul khamsah. Ini sudah dijelaskan pada minggu lepas. Ya. Ya, tawaffawna merupakan af'alul khamsah. Salah satu daripada contoh fi'il-fi'il yang 5 karena diakhirkan dengan waw dan nun. Jadi di sini fi'il mudhari'nya menggunakan jamak, ya, karena dia merujuk kepada isim mausul alladzina. Alladzina ini isim mausul bentuknya jamak karena diakhirkan dengan ya dan nun, dan orang-orang yang bentuk mufradnya adalah alladzi. Kalau di sini alladzi yutawaffa, walladzi yutawaffa kalau bentuk mufradnya. Kalau di sini jamak walladzina yutawaffawna. Jadi fi'il mudhari'nya dijadikan fi'il af'alul khamsah, ya, yang diakhirkan oleh waw dengan nun. Dan orang-orang yang telah diwafatkan atau yang meninggal di antara kamu, wa yadharuna azwaja, dan meninggalkan istri-istri. Jadi apabila ada orang atau ada para suami mau meninggal, ya, kemudian dia ada istri, maka apa yang dia wajib perbuat? Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, yaitu berwasiat kepada istri-istri mereka mata'an ilal hauli ghairu ikhraj, yaitu mata'an ilal hauli. Oke, perhatikan di sini dulu, ya. Wasiatan ini maknanya berwasiat, ya. Dari fi'il madi waso yusi, ya, auso yusi atau waso yusi, ya, yang artinya adalah berwasiat. Jadi perkataan wasiat itu diambil daripada bahasa Arab, ya, wasiyatan, yaitu wasiat. Wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Ya, jadi bagi orang-orang yang meninggal di antara kamu dan meninggalkan istri-istri, wasiyatan li azwajihim, maka wajib wasiat bagi mereka mata'an ilal hauli, sehingga 1 tahun, ghayra ikhrajin, tanpa boleh keluar, ya. Ghayra ikhrajin, tidak boleh keluar atau tidak boleh mengusir mereka, ya. Kalau terjemahan bebas, tidak boleh mengusir mereka atau mengeluarkan mereka. Sedangkan perkataan al-haul di sini adalah setahun, ya. Ilal hauli, sampai 1 tahun, ghayra ikhrajin, tanpa menghalau mereka atau mengusir mereka daripada rumah-rumah suami. Nah, jadi apa yang dimaksud di sini?
Oke, perhatikan di sini dulu. Ilal hauli ini merupakan jar majrur. Ya, ila ini disebut dengan huruf jar yang bermakna sampai atau kepada. Ilal hauli kepada 1 tahun. Ghayra ikhraj, tidak boleh menghalau mereka atau tidak boleh mengeluarkan mereka daripada rumah suami mereka. Jadi perkataan akhraja di sini diambil perkataan ikhraj diambil dari akhraja. Akhraja mengeluarkan atau menghalau atau mengusir. Akhraja yukhriju ikhraj. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini, ya? Bagi para suami itu, ya, apabila mereka mau meninggal, mendekati kematian, maka mereka itu diwajibkan untuk berwasiat kepada istri-istri mereka supaya istri mereka itu bertetap atau menetap di rumah para suami setelah suaminya itu meninggal. Nah, ini ketentuannya dulu nih sebelum dimasuk. Ya, sebelum dimasuk. Jadi bagi istri yang telah ditinggal oleh suaminya karena mati, maka bagi istri ini tidak boleh keluar daripada rumah suami mereka. Mereka wajib menetap di rumah suaminya selama 1 tahun. Dan mereka itu wajib diberikan nafkah oleh ahli warisnya. Nah, jadi bagi mereka itu boleh menikmati atau menggunakan harta mereka para suami yang telah mati. Nah, ini ya. Jadi dulu iddahnya perempuan yang ditinggal mati itu adalah selama 1 tahun. Tidak boleh keluar. Ya. Tidak boleh keluar kemana-mana. Fa'in kharajna fala junaha alaikum. Kemudian ulama sepakat bahwasanya ayat ini telah dimansukh dengan ayat sebelumnya. Ya, di mana ayat sebelumnya itu dalam ayat yang keberapa ya? Dalam ayat sebelumnya ada di atas tuh. Ini ayat yang memansuh ya, ayat yang memansuh. Ayat yang menasih, yang mentiadakan, yang menghapus hukumnya. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna 4 ashhurin wa 'ashra. Nah, ini ayat yang menasih, yang mentiadakan hukum ayat yang tadi itu. Dan bagi orang-orang yang ditinggal mati dan meninggalkan para istri, maka mereka hendaknya menunda atau menahan diri mereka, yaitu melakukan iddah selama 4 ashhurin wa 'ashra, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah, ini ayat yang menasih. Jadi ayat yang ini untuk ayat yang ke-240 ini dia tidak berlaku lagi hukumnya. Cuman ayatnya dikekalkan. Ya, ayatnya dikekalkan untuk dibaca. Di sini disebutkan dalam hadis ya yang dibawakan oleh Abdullah bin Zubair. Ketika turun ayat ini, fa an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu qala, qultu li Utsman bin Affan. Ya. Daripada Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu dia berkata, ya, apa perkataan Abdullah bin Zubair? Qultu, aku berkata li Utsman kepada Utsman bin Affan. Ya. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Ya, jadi dia Abdullah bin Zubair ini bertanya tentang ayat ini. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwaja. Ya. Qad nasakhat hal ayatul ukhra falima taktubuha. Kata Abdullah bin Zubair, ayat ini yang ke-240 sudah dimansuh. Tidak berlaku lagi hukumnya. Kata dia, kenapa kamu masih menulisnya? Kata Abdullah bin Zubair kepada Utsman. Ya, apa jawaban Utsman? Tada'uha, kata Abdullah bin Zubair. Tada'uha. Kenapa kamu masih meletakkan ayat tersebut, masih menulisnya? Apa perkataan Utsman bin Affan? Jawaban dia adalah, qala ya bana akhi. Ya. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, la ughayyiru syai'an minhu min makanihi. Aku tidak akan mengubah sesuatu apapun yang sudah ada di dalam tempatnya. Maksud dia, aku tidak akan mengubah ayat ini, tidak akan menghapus ayat ini, karena ayat ini sudah ditentukan, ya, sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi walaupun ayat ini telah dimansuh secara hukum, namun secara tilawah, secara bacanya masih tetap ada, ya, masih tetap ada. Nah, jadi perlu diketahui untuk ayat yang ke-240 ini telah dimansuh lagi.
Ya, telah dimansukh. Telah dihapus hukumnya. Naam. Fa in kharajna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Fa in kharajna, jika mereka keluar, di sini fi'il madhi ya, kharaja fi'il madhi dipertemukan dengan nun niswah, nun jamak untuk perempuan, nun jamak untuk perempuan. Fa in kharajna, jika mereka itu keluar. Kharajna di sini merujuk kepada azwajihim. Merujuk ke sini ya. Jika mereka keluar, para istri-istri suami yang meninggal, ya, maksudnya mereka keluar daripada rumah-rumah suami sebelum sampai 1 tahun, fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Fala junaha 'alaikum, maka tidak ada dosa lagi, 'alaikum, atas kamu, wahai wali atau hakim. Ya. Fala junaha, ya. Jadi ingat, fala junaha artinya tidak ada dosa. Ya, fala junaha tidak ada dosa, 'alaikum, atas kamu, wahai para wali atau hakim. Jadi apabila mereka istri keluar daripada rumah suaminya, ya, belum sampai 1 tahun, maka para wali tidak mempunyai dosa, tidak mempunyai tanggung jawab lagi, kewajiban lagi untuk mereka. Tidak ada dosa, ya, tidak ada dosa. Fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf. Fima fa'alna, di dalam apa yang mereka perbuat, fi anfusihinna, untuk diri mereka, min ma'rufin, daripada kebaikan. Fima, di dalam apa. Kalau makna aslinya, fima ini di dalam apa. Ya, karena ma di sini adalah isim mausul. Jadi fima di dalam apa. Fima fa'alna, di dalam apa yang mereka perbuat. Di sini fa'alna sama dengan kharajna. Fa'alna juga fi'il madhi, ya, yang bermakna lampau, ya, yang bermakna pas. Fima fa'alna, di dalam apa yang mereka telah perbuat. Jadi fa'ala di sini dipertemukan dengan nun niswa, nun jamak untuk perempuan. Jadi setiap fi'il madhi itu apabila dipertemukan dengan nun niswa, maka ianya bermakna banyak, orang-orang ramai. Fa'alna, yang mereka perbuat. Fi anfusihinna, di dalam diri mereka. Di sini ada perkataan hinna, merupakan isim dhamir, kata ganti. Jadi di sini merujuk ke mana? Merujuk kepada azwajihim. Karena kun ini dhamir yang digunakan untuk jamak muannas, jamaknya perempuan. Mim ma'rufin, daripada kebaikan. Jadi kalau mereka telah keluar daripada rumah suaminya, maka para wali atau hakim itu tidak ada kewajiban lagi, tidak ada dosa lagi. Karena mereka keluar dengan kemauan mereka sendiri. Bukan karena mereka dihalau atau diusir. Wallahu azizun hakim, dan Allah azizun, yang maha perkasa, hakimun, yang maha bijaksana. Ya, azizun di sini maknanya adalah perkasa. Salah satu daripada asmaul husna. Perkasa itu maknanya adalah menguasai segala sesuatu. Dia tidak pernah dilemahkan oleh perbuatan maksiat atau perbuatan buruk oleh hamba-hamba. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan azizun, yang maha perkasa. Di antaranya azizun ini yang mempunyai makna yang sama dengan azizun adalah al-malik, al-jabbar, al-kabir, apa lagi? Al-malik, al-jabbar, al-kabir, al-muta'al. Itu kurang lebih sama. Al-quwah, al-matin. Ya, mempunyai persamaan makna. Hakimun juga diantara salah satu asma'ul husna, yang bermakna bijaksana. Hakimun, yang maha bijaksana. Naam. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Sekarang ayat yang menjelaskan tentang orang yang ditalak. Tadi itu menjelaskan tentang iddahnya orang yang meninggal. Iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf, dan bagi wanita-wanita yang telah ditalak, mata'un bil ma'ruf, wajib diberikan nafkah bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan orang-orang atau wanita-wanita yang telah ditalak, maka wajib diberikan nafkah bil ma'rufi, dengan cara yang ma'ruf, haqqan 'alal muttaqin,
itu merupakan ketetapan 'alal muttaqin, atas orang-orang yang bertakwa. Naam. Oke, di sini al-mutallaqat, ya. Al-mutallaqat jamak daripada mutallaqatun, ya. Ini mufradnya mutallaqatun, ya. Istri yang ditolak. Ini bentuk mufradnya. Mutallaqatun, seorang istri yang ditolak atau yang dipisah. Nah, apabila diakhirkan oleh alif dan ta, maka ini menunjukkan jamak. Jamak muannas salim. Jadi jamaknya mutallaqatun adalah mutallaqatun. Ya. Macam mana cara membuat daripada mutallaqatun menjadi mutallaqatun, yaitu dengan cara tak marbutun ini dibuang, ya. Tak marbutun ini dibuang, kemudian datangkan alif dengan ta. Ya, datangkan alif dengan ta menjadi mutallaqatun. Ya. Mutallaqatun. Seperti ini, alif dan ta. Nah, kemudian dalam Rasam Utsmani, alifnya nih, alif panjangnya ini tidak ditulis, diganti dengan alif kecil. Nah, nih. Ini menunjukkan jamak muannas salim. Jamaknya perempuan, ya, jamak untuk perempuan. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf. Mata'un ini makna aslinya adalah kesenangan. Ya. Maknanya adalah kesenangan. Jadi di sini dimaknakan dengan nafkah atau pemberian. Jadi bagi istri yang telah ditolak itu wajib bagi suami itu untuk memberikan nafkah dengan cara yang ma'ruf. Nah, di sini disebutkan ayyajibu 'alal azwaj ayyu'tu li mutallaqatihim ma yatamatta'na bihi min kuswatin aw ghairiha. Wajib bagi para suami untuk memberikan kepada istri-istri yang telah ditolak ma yatamatta'na bihi min kuswatin aw ghairiha, yaitu dari apa yang dapat menyenangkan mereka dari pakaian ataupun dari selainnya. Nah, boleh diberikan kepada mereka pakaian atau berupa uang, berupa harta dan sebagainya boleh. Menyebut kepada kebiasaan. Haqqan 'alal muttaqin, ini wajib bagi orang-orang yang bertakwa. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Yang demikian itu, kadzalika yang demikian itu, yubayyinu Allahu, Allah menjelaskan atau memperjelas lakum bagimu ayatihi, ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, agar kamu semua berfikir. Kadzalika yang demikian itu, yubayyinu Allahu lakum ayatihi, Allah menjelaskan bagimu ayat-ayatnya, atau Allah menjelaskan ayat-ayatnya bagimu, la'allakum ta'qilun, agar kalian atau agar kamu semua itu berfikir. Jadi di sini perkataan yubayyinu. Ana selalu mengulang-ulang nih yubayyinu. Perkataan yubayyinu ini merupakan fi'il mudhari yang diambil dari fi'il madi bayyana, ya, yang artinya memperjelas atau menjelaskan. Fa'ilnya di sini Allahu. Jadi siapa yang memperjelas di sini atau yang menjelaskan? Allahu, yaitu Allah. Jadi Allah di sini kedudukan dia menjadi subjek atau fa'il, ya, pelaku daripada perkataan fi'il yubayyinu. Ya. Apa di sini yang dijelaskan, yaitu ayatihi, ayat-ayatnya. Nah, ini menjadi objek, ya, menjadi objek sasaran, sesuatu yang dikerjakan. Kepada siapa? Lakum, bagimu, la'allakum ta'qilun, agar kamu semua berfikir. Nah, perkataan ta'qilun di sini merupakan af'alul khamsah, ya, karena diakhirkan oleh waw dan nun. Asal dia ta'qilu. Ta'qilu, asal dia. Bentuk mufradnya inilah ta'qilu. Kamu berfikir. Ya, fi'il madinya adalah aqala yaqilu. Kalau dia telah berfikir, ta'qilu, dia ta'qilu, kamu akan berfikir. Jadi perkataan akal itu diambil daripada bahasa Arab, yaitu aqala, berakal, berfikir, ya. Jadi kalau kita menjumpai perkataan ta'qilun ke yaqilun ke, itu maknanya berfikir. Ya, maknanya berfikir. Berfikir, ya. Tetapi jangan sampai diartikan dengan berakal. La'allakum ta'qilun, agar kamu berakal. Nah, bukan seperti itu, ya.
Nah, jadi maknanya di sini agar kamu berpikir. Sama dengan perkataan tatafakkarun. Nah, dalam ayat lain disebutkan juga la'allakum tatafakkarun. Nah, kan? Tatafakkarun. Ini maknanya lebih kurang sama nih maknanya. Tatafakkarun dengan takhilun ini lebih kurang sama maknanya, yaitu berpikir, ya. Baik. Ayat berikutnya ayat yang ke-243. Alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Alam tara, tidakkah kamu memperhatikan? Di sini ada alam, ya, ada alam. Alam di sini merupakan huruf jazm, ya, huruf jazm, yaitu yang mensukunkan akhir perkataan fi'il mudhari. Nah, jika ada fi'il mudhari ini dimasuki oleh alam, maka fi'il mudhari'nya itu disukunkan di akhir perkataannya. Nah, contoh kalau saya buat contoh di sini, ya. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Alam yaj'al. Asal dia yaj'alu. Ya. Asal dia yaj'alu. Yaj'alu asal dia. Sebelum dimasuki alam. Ya. Jadi setelah alam masuk kepada yaj'alu, maka perkataan yaj'alu, akhir perkataannya disukunkan. Nah, menjadi seperti ini. Alam yaj'al. Kenapa disukunkan? Karena ada huruf yang fungsinya untuk mensukunkan akhir perkataan fi'il mudhari, yaitu disebut dengan huruf jazm. Ya, alam yaj'al, tidakkah dia menjadikan? Kalau di sini alam taro, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad? Asal dia taro, asal dia, ya, taro. Jadi diakhirkan dengan alif. Taro, kamu melihat atau memperhatikan. Nah, sekarang huruf illatnya dibuang, ya, yaitu alifnya dibuang menjadi alam taro. Alam taro, ya, asal dia taro panjang. Maka huruf alifnya, ya, huruf illatnya dibuang karena ada huruf jazm. Berarti perkataan taro di sini jazm dengan membuang huruf illat. Asal dia taro. Alam taro artinya tidakkah kamu memperhatikan, atau adakah kamu wahai Muhammad tidak memperhatikan? Ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang keluar min diyarihim daripada kampung halaman mereka. Nah, diyarun ini maknanya kampung, ya, kampung halaman atau tempat atau tempat tinggal. Nah, jadi di sini alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad ilal ladzina kharaju min diyarihim, kepada orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka. Ilal ladzina kharaju, isim mausul, ya, ini jamak. Kemudian fi'il madhinya, ini fi'il madhi dijamakkan juga. Kharaju, asal dia kharaja. Ini untuk singular. Kharaja, satu orang. Dia telah keluar, satu orang. Ya. Kharaju, mereka orang ramai telah keluar. Ya. Jadi di sini kharaju ini mereka orang ramai telah keluar. Kenapa di sini dimaknakan mereka orang ramai? Karena diakhirkan oleh waw. Ya. Kharaju, mereka telah keluar daripada mana? Min diyarihim, daripada kampung halaman mereka, ya, dari tempat tinggal mereka. Ya, jadi min di sini bermakna dari. Diyarihim, daripada kampung halaman mereka. Kemudian perkataan diyari ini dimudhafkan kepada dhamir him. Nah, ini disebut isim dhamir, kata ganti. Kemana dia merujuk? Yaitu kepada alladzina. Jadi rujukan him di sini alladzina. Min diyarihim, daripada rumah mereka. Ya. Kenapa di sini him merujuk kepada alladzina? Karena him di sini adalah dhamir jamak. Nah, jadi yang dimaksud atau yang dirujuk oleh dhamir ini adalah alladzina. Wa hum ulufun hadaral maut. Wa hum, sedangkan mereka ulufun
jumlahnya beribu-ribu, hadaral mauti karena takut. Hadaral mauti karena takut mati. Hadaral mauti karena takut mati. Perhatikan di sini ya. Wahum ulufun. Di sini ada damir lagi. Wahum, sedangkan mereka. Nah, jadi cara menterjemahkan wahum wa di sini adalah bermakna sedangkan. Atau boleh kita terjemahkan wahum dan mereka. Nah, tetapi yang lebih sesuai adalah sedangkan mereka. Jadi wa di sini kadang-kadang dia bermakna sedangkan. Ya. Tetapi pada umumnya bermakna dan. Nah, jadi ini disesuaikan dengan keadaan kalimat. Dengan siyaqul kalimah ya, dengan bentuknya kalimat. Wahum ulufun, sedangkan mereka yang dimaksud adalah alladzina, ulufun jumlahnya beribu-ribu. Nah, ulufun ini jamak daripada alfun. Ya. Kalau alfun ini cuma 1000 saja. Kalau ulufun beribu-ribu. Nah, sebab ulufun ini jamak taksir daripada alfun. Alfun ini bentuknya mufrad, 1000 saja. Kalau ulufun beribu-ribu. Nah, jamak taksir ya. Hadaral mauti karena takut mati. Hadaral mauti karena takut mati. Nah, jadi di sini alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad terhadap orang-orang yang keluar daripada rumah mereka atau keluar daripada kampung halaman mereka sedangkan mereka jumlahnya beribu-ribu karena takut mati. Jadi yang dimaksud di sini adalah ini merupakan perkataan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitabnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Wahai Muhammad, tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar daripada kampung mereka sedangkan jumlah mereka itu sangat ramai sekali, beribu-ribu? Kenapa mereka keluar daripada rumah mereka? Hazaral mauti, karena mereka takut mati." Ya, karena mereka takut mati. Di sini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir yang dimaksud di sini alam tara ilal ladzina, orang-orang yang keluar. Siapa orang-orang yang keluar yang dimaksud di sini? Yaitu adalah orang Bani Israel dulunya ya. Jadi orang Bani Israel ini dulunya mereka keluar daripada kampung halaman mereka karena kampung halaman mereka berlaku wabak yang sangat besar sekali. Jadi untuk menghindar daripada kematian, mereka itu pergi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri daripada kematian. Ya, daripada kematian. Ini disebutkan ya. Ya. Dalam tafsir Ibnu Katsir qala ya daripada Ibnu Abbas, alam tara ila alladziina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut qala kanu 4000. Mereka yang keluar daripada kampung halaman mereka jumlah mereka adalah 4000. Kharaju firaran minat ta'un. Mereka itu keluar ya, lari daripada kampung halaman mereka, yaitu lari daripada ta'un, berlakunya ta'un, penyakit ta'un. Kalau sekarang Covid ya. Qalu, mereka berkata, na'ti ardan laisa biha mautun. Kita akan pergi kepada suatu tempat yang di dalamnya tidak ada kematian. Kata mereka lah. Ya, kata mereka orang-orang Bani Israel. Hatta idza kanu bimawdi'in kada wa kada qala Allahu lahum mutu. Sehingga mereka itu sampai kepada suatu tempat. Nah, setelah mereka sampai kepada suatu tempat, faqala lahumullahu mutu summa ahyahum. Faqala lahumullahu, maka Allah berkata kepada mereka. Faqala lahumullahu mutu, maka Allah berkata kepada mereka. Di sini perkataan qala fi'il madhi. Ya, lahum, kepada mereka. La di sini yang merupakan huruf jar yang masuk kepada isim dhamir. Jadi hukum di sini masih merujuk kepada alladzina. Jadi Allah berkata kepada mereka alladzina. Apa perkataan Allah? Mutu, matilah kamu semua. Mutu, matilah kamu semua. Nah, ini perkataan. Jadi cara menterjemahkan faqala lahumullahu mutu yaitu maka Allah berkata kepada mereka.
Ataupun boleh kita terjemahkan seperti ini. Maka berkatalah kepada mereka Allah, apa perkataannya? Mutu, matilah kamu semua. Jadi setelah mereka Bani Israel ini sampai kepada suatu tempat, maka Allah langsung berkata kepada mereka, mutu, matilah kamu semua. Maka orang-orang tersebut yang lari itu mati semua. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Atau lagi. Summa ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka lagi. Ahya merupakan fi'il madhi, ya. Ahya yuhyi. Ahya dia telah menghidupkan. Yuhyi dia akan menghidupkan. Jadi di sini summa ahya, kemudian dia menghidupkan lagi. Siapa yang dia hidupkan? Hum, mereka. Maknanya alladzina. Jadi di sini isim dhamirnya merujuk kepada alladzina. Jadi setelah mereka mati, Allah Subhanahu wa taala hidupkan mereka lagi. Ya, hidupkan mereka lagi. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki kurnia atau keutamaan, ya. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas, sesungguhnya Allah memiliki kurnia 'alan nasi atas manusia, walakinna aktsaran nasi la yashkurun, walakinna tetapi aktsaran nasi kebanyakan manusia la yashkuruna tidak bersyukur. La yashkuruna tidak bersyukur. Ya, di sini innallaha sesungguhnya Allah. Jadi setiap perkataan inna itu maknanya sesungguhnya. Innallaha sesungguhnya. Ladzu fadlin. Ya, mempunyai keutamaan, mempunyai karunia. 'Alan nasi atas manusia. Di sini ada ala. Ala di sini merupakan huruf jar. Ya. 'Alan nasi atas manusia, walakinna dan akan tetapi, walakinna dan tetapi aktsaran nasi kebanyakan manusia la yashkuruna tidak bersyukur. La yashkuruna tidak bersyukur. Jadi aksar di sini bermakna kebanyakan. Dari perkataan kasura yaksuru. Kasura yaksuru bermakna banyak. Aktsaran nasi lebih banyak. Ya. Karena aksar di sini salah satu daripada isim tafdhil, ya. Isim tafdhil. Isim yang bermakna lebih daripada yang lain. Aktsaran nasi lebih banyak manusia, la yashkuruna tidak bersyukur. Perkataan la yashkurun disebut af'alul khamsah karena diakhirkan oleh waw dengan nun. Bentuk mufradnya adalah yashkuru. La yashkuruna, mereka tidak bersyukur. Nah, siapa yang dimaksud mereka di sini? Yaitu an-nas. Ya, an-nas. Walakin aktsaran nasi la yashkurun, tetapi kebanyakan manusia itu tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ayat berikutnya. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha samii'un 'aliim. Waqatilu, dan perangilah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Atau waqatilu, dan berperanglah. Atau perangilah. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah. Annallaha samii'un 'aliim. Sesungguhnya Allah samii'un, yang maha mendengar. Alimun, yang maha mengetahui. Waqatilu, perkataan waqatilu ini merupakan fi'il amar. Ya, fi'il amar. Dari perkataan fi'il madhi qatala yuqatilu, qatil. Di fi'il madhinya qatala. Dia telah memerangi. Yuqatilu. Dia akan memerangi. Qatil. Perangilah. Jadi perkataan qatil ini merupakan fi'il amar. Ya, kata kerja yang bermakna menyuruh, suruhan. Qatil, perangilah. Karena fi'il itu dalam bahasa Arab, dalam ilmu nahwu ada 3. Ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amar. Fi'il madhi adalah perbuatan yang menunjukkan masa lampau, past tense,
Sedangkan fi'il mudhari adalah fi'il yang menunjukkan perbuatan yang sedang berlangsung, ya, atau akan berlangsung. Sedangkan fi'il amar adalah kata kerja yang menunjukkan suruhan atau perintah. Makanlah, minumlah, pergilah, kembalilah, itu disebut dengan fi'il amar. Kata kerja yang bermakna suruhan. Waqatilu. Kemudian di sini fi'il amarnya diakhirkan oleh waw. Berarti ia menunjukkan jamak. Waqatilu, dan perangilah. Dan berperanglah kamu semua, orang ramai, fi sabilillahi, di jalan Allah, wa'lamu. Wa'lamu juga sama. Ini merupakan fi'il amar, ya. Dari fi'il madhi alima ya'lamu. Alima, dia telah mengetahui. Ya'lamu, dia akan mengetahui. I'lam, ketahuilah. I'lam, ketahuilah. Jadi i'lam itu fi'il amar. Ini bentuk mufrad, ya, bentuk singular. Kalau wa'lamu ni fi'il amar bentuk plural, bentuk jamak, karena diakhirkan oleh waw, sama dengan qatilu. Ya, jadi setiap fi'il amar yang diakhirkan oleh waw itu menunjukkan jamak. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, sami'un, yang maha mendengar, alimun, yang maha mengetahui. Jadi apa yang maksud di sini? Ayat yang ke-244 ini menunjukkan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kaum muslimin untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi kaum kufar, kaum musyrikin yang telah memerangi umat Islam. Ya, wa'lamu annallaha sami'un alim, dan ketahuilah bahwasanya Allah selalu mendengar apa yang diperkatakan, apa yang dibicarakan oleh manusia, alimun, yang maha mengetahui luar dan dalam. Naam. Sama ada batin atau zahir, Allah Subhanahu wa taala akan mengetahui semua. Baik, ayat berikutnya. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana. Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah qardan hasana, pinjaman yang baik? Ya, di sini aqrada yuqridu ini bermakna meminjamkan. Ya, jadi di sini yuqridu ini maknanya meminjamkan. Ya, ini merupakan fi'il mudhari yang diambil daripada fi'il madhi, yaitu aqrada. Aqrada yuqridu, meminjamkan. Aqrada yuqridu, meminjamkan. Siapa yang meminjamkan atau bertransaksi dengan Allah qardan hasana, dengan pinjaman yang baik. Jadi qardan di sini masdar dari perkataan qarada yaqradu qardan. Qarada yaqridu qardan, yaitu meminjamkan. Hasanan, dengan baik. Fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka dia akan melipat gandakan untuknya adha'afan katsirah, dengan dengan adha'afan, dengan lipat gandaan, katsiratan, yang banyak. Dengan lipat ganda, katsiratan, yang banyak. Nah, jadi terjemahannya, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, fayudha'ifahu lahu adha'afan katsirah, maka Allah akan melipat gandakan pinjamannya itu dengan lipat gandaan yang banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Oke, perhatikan di sini ada fayudha'ifahu. Ini fayudha'ifa. Yudha'ifa di sini merupakan fi'il mudhari. Ya, fayudha'ifa. Jadi di sini diambil daripada dha'afa. Yudha'ifu. Artinya di sini melipat gandakan. Ya, memperbanyak balasan. Ya, dha'afa yudha'ifu bermakna melipat gandakan, lahu, bagi dia. Jadi lahu di sini merujuk kepada man, ya, kepada man, yaitu orang. Fayudha'ifahu lahu,
maka dia akan melipat gandakan baginya adha'afan katsiratan, yaitu dengan lipat gandaan katsiratan yang banyak. Jadi di sini yang dimaksud dalam ayat ini adalah sesiapa saja yang meminjamkan Allah, maksudnya bertransaksi di jalan Allah, yaitu menginfakkan sebagian hartanya ataupun semua hartanya di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya dengan balasan yang lebih banyak lagi. Ini yang dimaksud man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanah. Yang dimaksud meminjamkan itu adalah berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bertransaksi di jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu seperti memberikan infak untuk kebutuhan di dalam peperangan. Seperti membeli makanan dan sebagainya. Cuman dalam ayat ini tidak hanya berkaitan dengan infak di jalan Allah, tidak hanya berkaitan dengan peperangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal kebaikan apapun, sesiapa yang memberikan infak maka dia akan mendapatkan balasan yang lebih daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut dalam ayat yang lain, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ini balasan atau lipat gandaan bagi orang yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah. Silakan antum boleh tengok dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-261. Ya, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ya, perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa atau sama dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Masya Allah. Jadi setiap apa yang dia keluarkan seperti satu butir benih, di mana satu benih itu menumbuhkan 7 bulir. Ya, pada setiap bulir ada 100 biji. Setiap bulir itu ada 100 biji. Masya Allah. Tabarakallah Rahman. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang dia kehendaki, dan Allah maha luas kurnianya lagi maha mengetahui. Jadi ayat ini sebenarnya umum. Ya. Jadi ayat ini sebenarnya umum. Jadi bagi orang yang mempunyai harta, lalu dia menafkahkan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan membalasnya dengan harta yang diinfakkan tersebut dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Dan apa saja yang kamu infakkan, ya, daripada kebaikan, fahuwa yukhlifuh, maka dia akan menggantinya. Ya, sama ada Allah akan menggantinya di dunia ataupun di akhirat nanti. Ya, ataupun di akhirat. Di sini Imam Ibnu Katsir membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang seorang sahabat, ya, mendengar ayat ini, seorang sahabat langsung bertanya kepada Allah, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka dia akan menggantinya dengan ganti yang lebih banyak. Nah, di sini ketika ayat ini turun, kata Abdullah ibnu Mas'ud, lamma nuzilat man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu, qala Abu Dahdah al-Ansari. Ya, jadi ketika ayat ini diturunkan, seorang sahabat Abu Dahdah langsung berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wa inna Allah la yuridu minna al-qirad, Allah juga menginginkan pinjaman daripada kita. Kata Abu Dahdah, Rasulullah, Allah nak butuh pinjaman daripada kita. Ini kata Abu Dahdah. Kalau dia berkata, na'am ya Abu Dahdah, iya wahai Abu Dahdah. Setelah mendengar penjelasan Rasulullah, ya, maka langsung Abu Dahdah berkata kepada Rasulullah, qala arini yadaka ya Rasulullah. Kalau begitu, arini yadaka ya Rasulullah. Ya. Keluarkan tanganmu wahai Rasulullah. Arini, perlihatkan tanganmu wahai Rasulullah. Jadi tangannya diminta untuk diperlihatkan. Qala, dia berkata, fanawalahu yadahu, maka tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu langsung diambil oleh Abu Dahdah. Maksud dia ingin melakukan akad, ya, ingin melakukan akad. Qala, dia berkata,
fa inni qad aqradtu rabbi haiti. Ini kata Abu Dahdah. Sesungguhnya sekarang aku, wahai Rasulullah, ingin meminjamkan, ingin membelanjakan semua kebunku kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Abu Dahdah. Wa haitun lahu fihi 600 nakhlatan. Ya. Dan kebun dia, kebun Abu Dahdah ini di dalamnya terdapat 600 pokok kurma. Ya, jadi semua 600 pokok kurma ini diinfakkan, ya, dibelanjakan, dipinjamkan kepada Allah Subhanahu wa taala oleh Abu Dahdah. Ini bayangkan nih sahabat nih, dari dia saking nih dari saking apa namanya? Menginginkan balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa Ummu Dahdah fihi wa iyaluha. Dan Ummu Dahdah istri Abu Dahdah ini berada di dalam kebun beserta dengan keluarganya. Qala faja'a Abu Dahdah fanadaha. Maka Abu Dahdah ini mendatanginya dan memanggil istrinya. Ya Ummu Dahdah, wahai Ummu Dahdah. Maka qalat, dia menjawab. Ummu Dahdah menjawab, labbaika ya Abu Dahdah, ya saya. Dia berkata seperti itu. Labbaika, ya saya. Qala ukhruji faqad aqradtuhu rabbi. Sekarang kamu keluar daripada kebun ini. Kata Abu Dahdah. Faqad aqradtuhu rabbi. Aku telah menjadikan, aku telah meminjamkan kebunku itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dia, aku telah menginfakkan semua kebun ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini sahabat, ya, sahabat sangat mulia. Dalam hadis lain disebutkan bahwasanya sebagai balasan bagi Abu Dahdah ini, beliau itu diberikan pokok kurma yang berupa emas di dalam surga. Kalau tak silap ada, ya, Ana pernah membaca ceritanya nih. Nah, inilah bagi kita yang ada kelapangan rezeki, ya, kita jangan sampai lupa terhadap terhadap orang-orang yang berhak lah untuk mendapatkan rezeki kita, seperti orang miskin, fakir miskin, fi sabilillah dan sebagainya. Dan tentunya kita berikan semampunya kita. Jangan terlalu memaksa, ya. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Ayat ini berkaitan dengan ayat sebelumnya. Dengan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan. Wallahu yaqbidu, dan Allah menahan, ya. Perkataan yaqbidu ini artinya menahan. Daripada fi'il madhi qabada yaqbidu. Mana asalnya menggenggam. Ya, maksudnya menahan itu tidak memberikan rezeki. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Perkataan yabsutu ini bermakna melapangkan. Jadi lawan daripada yaqbidu. Yaqbidu itu menggenggam atau menahan, yabsutu melapangkan, melepaskan. Ya. Makanya salah satu daripada Asmaul Husna yaitu Al-Qabid Al-Basit. Ya. Al-Qabid yang maha menahan rezeki, Al-Basit yang melapangkan atau yang meluaskan rezeki. Jadi di sini maknanya wallahu yaqbidu wa yabsutu, dan Allah menahan dan melapangkan rezeki, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya turja'una, kamu dikembalikan. Jadi kedua-dua nih, perkataan yaqbidu wa yabsutu ini merupakan fi'il mudhari, ya, karena diawali oleh huruf mudhari, yaitu ya, yaqbidu, yabsutu. Perkataan yabsutu diambil daripada fi'il madhi basata yabsutu. Ya, basata yabsutu. Ini dibaca sin, wa yabsutu. Karena sinnya ada di atas. Nah, huruf sinnya di sini ada di atas. Kalau ada huruf sinnya di bawah, lebih masyhur dibaca dengan qad. Jadi ini masyhurnya dibaca dengan sin. Wa yabsutu, bukan wa yabsutu, tapi wa yabsutu. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Nah. Ustaz, ada soalan Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya. Perkataan yudha'ifu tu, ya. Tadi Ustaz kata Melipat gandakan. Melipat ganda.
Tapi dhaif tu lemah ya Ustaz. Ini Kalau sama ke kita? dhaifun itu lemah. Kalau yang dhaifun seperti ini, dhaifun, ini bermakna lemah. Berbeda ya. Beda beda perkataan dhaifun dengan dha'afa yudha'ifu. Dhaifun di sini adalah isim. Ya. Ya, dari perkataan da'ufa yad'afu. Da'ufa yad'ufu. Bermakna lemah. Dha'ufa. Yes, Yang ni dhaifun ya, fi'il madi dia. Kalau yang ni yudha'ifu ni dia diambil daripada dha'afa. Dia fi'il madi dia. Yudha'ifu. Mengikut wazan fa'ala yufa'ilu. Melipat gandakan. Ya. Sedangkan dha'ifu ni dia fi'il madinya adalah dha'ufa yad'ufu. Bermakna lemah. Okey, terima kasih Ustaz. Nah. Baik, wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Baik. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Baik, di sini ayyudayyikullahu ta'ala ar-rizqa ala man yasha'u min ibadihi. Yaitu perkataan wallahu yaqbidu, yaitu Allah menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Wa yuwassi'uhu ala man yasha'u minhum. Ini tafsiran daripada wa yabsutu, yaitu meluaskan rezeki kepada siapa yang dikehendaki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak mutlak, sama ada dia mau menyempitkan atau melapangkan rezeki kepada yang dia kehendaki. Makanya kadang banyak kan orang-orang yang sangat kaya kan. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan dia orang kaya. Ada juga orang Islam yang sangat miskin, ya. Tidak berkemampuan dan sebagainya, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian alam tara ila al-mala'i min bani Israil. Baru ayat ini berkaitan na'am. Alam tara ila al-mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahu mub'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Alam tara. Di sini kita jumpa lagi dengan alam tara. Tidakkah kamu memperhatikan wahai Muhammad? Tidakkah kamu mengetahui wahai Muhammad? Jadi khitabnya di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi alam tara, sama penjelasannya alam tara dengan di atas tadi itu ya. Ilal mala'i, kepada pemuka-pemuka atau pembesar-pembesar. Jadi perkataan al-mala di sini ya, al-mala ini dia maknanya adalah pembesar-pembesar ataupun pemuka. Pembesar atau pemuka. Ya, pembesar Bani Israel. Alam tara ilal mala'i min Bani Israel. Tidakkah kamu memperhatikan pemuka-pemuka dari kaum Bani Israel min ba'di Musa, setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Setelah wafatnya Nabi Musa alaihi salam. Idz qalu, ketika mereka berkata, li nabiyyin, kepada nabi mereka, li nabiyyin lahum, kepada nabi mereka, apa yang mereka katakan ni? Ib'as lana malikan nuqatil fi sabilillah. Ib'as di sini apa maknanya ib'as ni? Lupa dah. Ib'as boleh bermakna utuslah kepada kita, atau ib'as lana, sebentar ya, makna yang sesuai. Ib'as lupa makna yang sesuai. Ada yang tahu maknanya ib'as? Tapi makna aslinya adalah memang mengutuslah, utuslah kepada kita, atau 245. Mana cari makna yang sesuai ya.
Nah, angkatlah, betul, angkatlah. Nah, ya, angkatlah. Ib'as lana, angkatlah. Atau jadikanlah bagi kami seorang pemimpin. Itu maksudnya. Kita terjemahkan dulu semua ya. Min Bani Israel, daripada Bani Israel. Bani Israel ini tak perlu diterjemahkan lagi lah. Ya, itu Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Min ba'di Musa, setelah kewafatan Nabi Musa. Min ba'di Musa, setelah kewafatan Nabi Musa. Idza qalu, ketika. Bermakna hina. Ya, ketika. Idza qalu, ketika mereka berkata, mereka para al-mala, ya. Al-mala' min Bani Israel, idza qalu, ketika mereka berkata, li nabiyyin lakum, kepada nabi mereka. Li nabiyyin, kepada nabi mereka. Apa perkataan mereka? Ib'as lana malika. Angkatlah di antara kami seorang raja atau pemimpin, nuqatil fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Nuqatil fi sabilillah, untuk berperang di jalan Allah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang Bani Israel yang dahulu, ya, di mana para Bani Israel ini adalah orang-orang yang sangat lemah dulunya, ya. Ini setelah Nabi Musa alaihissalam. Setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, di mana Bani Israel dulu itu adalah orang-orang yang lemah, tidak mempunyai pemimpin untuk berperang, tidak mempunyai raja. Nah, setelah kewafatan Nabi Musa alaihissalam, ya, Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada mereka seorang nabi. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang dimaksud nabi di sini adalah Nabi Samuel. Ya, Nabi Samuel, ya. Yang diutus kepada mereka Bani Israel ini adalah Nabi Samuel. Jadi setelah mereka mempunyai seorang nabi, maka para Bani Israel ini meminta kepada nabi Samuel ini, agar ditentukan seorang pemimpin, agar diangkat seorang raja, ya, yang mana seorang raja itu nanti dijadikan sebagai panglima untuk berperang, yang menentukan strategi dan cara berperang dan sebagainya. Jadi mereka memohon kepada Nabi Samuel ini agar diangkatnya seorang raja, seorang pemimpin nantinya, yang mana seorang pemimpin ini mengatur peperangan, untuk memerangi seorang musuh, untuk memerangi musuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Jadi perkataan malikan di sini maknanya adalah raja atau pemimpin. Ib'as lana malikan, kata mereka. Angkatlah di antara kami ini seorang raja, seorang pemimpin. Nuqatil fi sabilillah, yang kami dengannya akan memerangi musuh-musuh fi sabilillahi, di jalan Allah. Kata pembesar-pembesar Bani Israel memohon kepada Nabi Samuel. Apa perkataan Nabi ini? Qala, dia berkata, qala ini dia merujuk kepada Nabi. Qala, dia berkata, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Hal asaitum, ini maknanya hal asaitum, mungkin saja. Hal asaitum, mungkin saja. Oke, kalau kita tengok terjemahannya. Sebentar ya. Hal asaitum, jika bermakna jika di sini ya. Nabi mereka menjawab, hal asaitum, jika diwajibkan bagimu berperang, alla tuqatilu, maka kamu tidak akan berperang. Ataupun kalau kita terjemahkan, qala hal asaitum, mungkin sahaja. Nabi dia berkata, hal asaitum, mungkin sahaja, in kutiba alaikumul qitalu, apabila diwajibkan bagimu peperangan, alla tuqatilu, maka kamu tidak akan berperang. Jadi setelah pembesar-pembesar Bani Israel ini merayu kepada nabi mereka untuk diangkatnya seorang panglima atau seorang raja untuk memimpin perang, maka apa perkataan nabinya? Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Kalau saya angkat seorang raja untuk memimpin perang, mungkin saja kamu nanti ketika diwajibkan berperang, kamu tidak akan mau berperang. Ini kata nabinya. Apa jawaban lagi? Jawaban mereka nih, para
pembesar-pembesar Bani Israel, qalu, mereka berkata. Nah, al-qital ini tak payah dijelaskan lagi ya maknanya. Al-qital ini memang maknanya peperangan. Alla tuqatilu, kamu tidak mau berperang. Asal dia anlah. Kemudian namanya dibuang. Karena diidghamkan ke dalam huruf lam. Menjadi Allah. Alla tuqatilu, kamu tidak mau berperang. Apa jawaban para pembesar Bani Israel? Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Qalu, mereka menjawab, wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah. Mengapa kami tidak mau berperang? Wa ma lana alla nuqatila. Mengapa kami tidak mau berperang? Fi sabilillah, di jalan Allah. Wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Sedangkan kami telah diusir, telah dihalau min diyarina, daripada kampung halaman kami, daripada rumah kami, atau daripada tempat-tempat kami, wa abnaina, begitu juga dengan anak-anak kami. Perkataan diyarun ini jamak daripada darun. Darun ini maknanya rumah atau tempat, ya. Jamaknya adalah diyarun. Ya, diyarun itu rumah-rumah atau kampung-kampung atau tempat-tempat. Kadang darun ini dimaknakan rumah, kadang bermakna tempat, ya. Kadang bermakna kampung halaman. Min diyarina, daripada kampung-kampung halaman kami, wa abnaina, dan anak-anak kami. Baik. Nah, jadi mereka ini berkata, wahai Nabi, kenapa kami tidak mau berperang? Mengapakah kami tidak mau berperang sedangkan kami telah diusir oleh mereka, telah dihalau oleh musuh. Begitu juga dengan anak-anak kami. Anak-anak kami telah dijadikan tahanan oleh mereka. Pasti kami mau berperang. Nah, kata pemuka Quraisy nih. Bukan Quraisy. Kata pemuka Bani Israel. Ya. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimun bidzalimin. Falamma kutiba alaihimul qital, ketika diwajibkan bagi mereka berperang. Falamma kutiba, maka ketika diwajibkan. Perkataan kutiba ini bermakna diwajibkan. Sama dengan kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaihimul qital, diwajibkan atas mereka peperangan. Tawallau illa qalilan minkum. Tawallau, mereka itu berpaling, tidak mau. Jadi ketika peperangan itu diwajibkan kepada kaum Bani Israel, maka pembesar-pembesar mereka, pemuka-pemuka Bani Israel ini tidak mau. Tidak mau setelah peperangan diwajibkan. Padahal dulunya mereka itu telah mengemis, memohon kepada Nabi mereka supaya diangkat seorang panglima, seorang raja untuk berperang. Nah, setelah diwajibkan peperangan kepada mereka, justru mereka tidak mau, berpaling. Illa qalilan minhum, kecuali beberapa saja daripada mereka. Illa qalilan minhum, kecuali beberapa saja daripada mereka. Perkataan qalilan yang kita ketahui maknanya sedikit kan? Sedikit. Jadi cara menerjemahkan di sini, cara menerjemahkan yang baik adalah bermakna beberapa. Jadi beberapa itu adalah sedikit. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit daripada mereka. Itu pun boleh sebenarnya. Cuman yang lebih sesuai, illa qalilan minhum, kecuali beberapa saja daripada mereka. Jadi minhum ni, hum dia merujuk kepada al-mala'. Ya? Al-mala' tadi di atas tu. Itu kepada pembesar-pembesar atau pemuka-pemuka. Wallahu alimun bidzalimin. Jadi kebanyakan daripada mereka, majoriti daripada Bani Israel ini, mereka enggan, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu berperang di jalan Allah. Kecuali hanya sedikit saja daripada kaum Bani Israel. Wallahu alimun bidzalimin. Wallahu, dan Allah alimun, mengetahui
bidzalimin, orang-orang yang berbuat zalim. Wallahu alimun bidzalimin, Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian ayat selanjutnya, wa qala lakum nabiyyukum innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Ini ayat lanjutannya. Lanjutan daripada ayat ni. Wa qala lakum nabiyyukum, dan nabi mereka berkata kepada mereka, yaitu Nabi Samuel tadi, berkata kepada pemuka-pemuka Bani Israel. Innallaha qad ba'atsa lakum taluta malika. Sesungguhnya Allah telah memilih, telah mengangkat seorang raja yang bernama Talut bagimu. Innallaha, sesungguhnya Allah qad ba'atsa lakum taluta, telah mengangkat Talut malikan sebagai raja lakum bagimu. Jadi Talut ini nama orang ya, nama orang, yaitu bawahan atau prajurit, salah satu golongan daripada Bani Israel ini. Malikan artinya seorang raja. Qad ba'atsa, telah memilih atau telah mengangkat. Innallaha, sesungguhnya Allah qad ba'atsa, telah mengangkat. Jadi ba'atsa ini bermakna mengangkat. Nah, ini disebut dengan fi'il madhi, ya, mengikut wazan fa'ala. Ba'atsa yab'atsu, fa'ala yaf'alu, mengutus atau mengangkat. Nah, kemudian di sini dimasuki oleh qad. Qad yang bermakna sungguh. Ya, qad yang bermakna sungguh. Litahqiq. Qad ba'atsa, sungguh-sungguh telah mengangkat lakum bagimu Taluta malika, yaitu Talut malikan seorang raja atau pemimpin. Jadi Talut ini nama orang ya. Talut ini adalah nama orang. Nama orang malikan seorang raja. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi sebagaimana sudah dijelaskan tadi, bahwasanya pemuka-pemuka Bani Israel ini memohon kepada nabi mereka agar diangkat seorang pemimpin, seorang raja untuk berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah mengabulkan permintaan mereka. Ya, sehingga mereka itu diberikan seorang raja, ya, diangkat seorang raja yang bernama Talut. Di mana Talut ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ya. Nah, ini. Ay lamma talabu min nabihim ay yu'ayyana lakum malikan minhum fa'ayyana lakum Talut. Ketika mereka memohon kepada nabi mereka untuk ditentukan seorang raja yang memimpin mereka, fa'ayyana lahum Talut. Kemudian Nabi Samuel menentukan kepada mereka Talut seorang raja. Wa kana rajulan min ajnadihim, dan Talut ini adalah seorang laki-laki daripada golongan mereka, daripada prajurit mereka. Maksudnya ini adalah bukan keturunan bangsawan, bukan orang kaya, tetapi orang biasa. Ya. Walam yakun min baitil maliki fihim, dan bukan keturunan daripada seorang raja di antara mereka. Nah, jadi diangkat seorang raja yang bernama Talut. Nah, setelah Talut ini diangkat seorang raja atau pemimpin untuk memimpin mereka, maka apa yang terjadi? Nah, nih, Bani Israel, orang yang sangat degil. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Ini kata Bani Israel. Kata pembesar-pembesar Bani Israel. Qalu, mereka berkata, anna, bagaimana atau macam mana. Jadi anna di sini artinya bagaimana atau macam mana. Qalu, mereka berkata, ya. Al-mala'u min Bani Israel ini berkata, anna, bagaimana yakunu lahul mulku alaina, macam mana dia boleh menjadi pemimpin bagi kami. Anna yakunu lahul mulku, bagaimana dia menjadi seorang pemimpin atau yang memimpin kami, alaina, atas kami, wa nahnu, sedangkan kami, ahaqqu bil mulki, lebih berhak, bil mulki, memimpin, minhu, daripadanya, yaitu daripada Talut, wa lam yu'ta sa'atan minal mal,
dan dia itu tidak diberikan kekayaan dalam harta. Walam yu'ta sa'atan minal mal, dan dia itu tidak diberikan kekayaan daripada harta. Jadi di sini al-mulku di sini bermakna kepemimpinan atau kerajaan. Kalau al-mulku kepemimpinan atau kerajaan. Ya, wa nahnu, sedangkan kami, nahnu di sini merupakan isim dhamir yang menunjukkan kepada mutakallim ma'al ghair. Ya. Mutakallim ma'al ghair. Mutakallim itu yang berbicara, ma'al ghair semuanya. Ini maksudnya menunjukkan kami atau kita, orang ramai yang berbicara. Mutakallim ma'al ghair. Ahakku lebih berhak. Ahakku lebih berhak bil mulki dalam kepemimpinan atau dengan kepemimpinan atau dengan kerajaan minhu daripada Talut. Walam yu'ta, dan dia tidak diberikan sa'atan kekayaan minal mali daripada harta. Sa'atan ini maknanya kekayaan atau keluasan. Jadi sa'ah ini kadang dia bermakna keluasan ataupun kekayaan minal mali daripada harta. Jadi apa yang maksud nih? Jadi setelah ditentukan bagi mereka seorang raja yang dipilih daripada prajurit mereka, yaitu yang bernama Talut, apa yang terjadi? Maka pembesar-pembesar Bani Israel ini ingkar. Tidak mau menerima Talut sebagai raja mereka yang memimpin dalam peperangan. Kata mereka, macam mana Talut ini menjadi seorang pemimpin yang akan memimpin kita? Sedangkan dia itu adalah orang miskin, tidak mempunyai harta, bukan keturunan orang kaya, bukan keturunan bangsawan. Macam mana dia boleh memimpin kita? Sedangkan kami ini adalah orang-orang yang sangat agung, lebih berhak dalam kepemimpinan. Kenapa Talut yang ditunjuk sebagai raja? Kata mereka. Ya, kata mereka para pembesar-pembesar Bani Israel. Kemudian qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basṭatan fil ilmi wal jism wallahu yu'ti mulkahu man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Qala, nabi itu berkata, qala, dia berkata, yang dimaksud dia ni adalah nabi. Nabi mereka. Qala, nabi mereka berkata, innallaha, sesungguhnya Allah, istafahu, telah memilihnya. Innallaha astafahu, sesungguhnya Allah telah memilihnya, yaitu Talut, alaikum atas kalian, wa zadahu basṭatan fil ilmi wal jism, dan memberikan kepadanya basṭatan, keluasan, fil ilmi, di dalam ilmu, fil ilmi, di dalam ilmu, wal jismi, dan tubuh yang perkasa. Wal jismi, dan tubuh yang perkasa. Ini perhatikan nih. Istofa bermakna memilih. Ya, istofa bermakna memilih. Sebagian ulama ya menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah al-Mustafa. Ya, al-Mustafa. Yaitu yang terpilih. Nah, jadi perkataan al-Mustafa itu berasal dari perkataan fi'il madhi istafa. Ya, istafa, dia telah memilih. Istafa yastafi. Ya, ifta'ala yafta'iluh. Istafa yastafi. Naam. Dia telah memilihnya. Di sini merujuk kepada Talut. Ya, kepada Talut. Innallaha, sesungguhnya Allah, istafa, dia Allah memilih Talut alaikum, atas kamu semua. Alaikum di sini yang dimaksud alaikum adalah pembesar-pembesar Israel. Pembesar-pembesar Bani Israel. Wazadahu, dan memberikan atau menambahkan kepadanya, yaitu kepada Talut, basṭatan, yaitu keluasan. Maknanya basṭatan ini adalah keluasan. Diambil dari fi'il madhi basata yabsutu basṭatan. Basṭatan, keluasan, fil ilmi, di dalam ilmu, wal jismi, dan tubuh yang perkasa. Wal jismi ini maknanya tubuh, jisim, ya, bentuk tubuh yang perkasa. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Kata Nabi, ya, kata Nabi Samuel,
ini bukan pilihan aku. Ya, yang memilih Talut ini sebagai raja untuk kalian yang memimpin perang, ini bukan atas pilihan saya, tetapi ini adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Talut itu diberikan keluasan dalam ilmu. Jadi dia lebih mengetahui daripada pembesar-pembesar Bani Israel ini tentang strategi perang, tentang keilmuan, wal jismi, dan Talut ini diberikan jisim atau tubuh yang perkasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia dipilih sebagai seorang raja untuk memimpin mereka para Bani Israel. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wallahu yu'ti. Dan Allah yu'ti mulkahu, memberikan kepemimpinannya, mulkahu, kepemimpinannya atau kerajaannya. Mulka di sini lebih sesuai diartikan dengan kepemimpinannya. Man yasha'u, kepada siapa yang dia kehendaki. Perkataan wallahu yu'ti, fi'il madinya adalah ata yu'ti. Ata yu'ti, mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti. Ata, dia telah memberikan atau mendatangkan, yu'ti, dia akan memberikan. Jadi di sini artinya wallahu yu'ti, dan Allah akan memberikan mulkahu, kepemimpinannya, man yasha'u, man kepada orang atau kepada siapa, yasha'u yang dia kehendaki. Jadi man di sini cara menterjemahkan boleh kita terjemahkan kepada siapa atau kepada orang yang atau kepada siapa yang dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, yang maha luas rezekinya atau pemberiannya, alimun, yang maha mengetahui. Wasi'un ini artinya adalah yang maha luas pemberian atau rezeki. Salah satu daripada asmaul husna. Ya. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, ingin meminta sesuatu, minta rezeki ke, minta duit ke, harta ke, jalan keluar, langsung sebutkan ya wasi', ya Allah, ya Rahman, ya Alim, ya wasi', urzuqni. Contohlah, ya wasi', berikan aku jalan keluar. Ya wasi', berikan aku duit. Ya wasi', berikan aku harta. Nah, ini salah satu contoh kita kalau kita mau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebutkan asmaul husna. Naam. Kemudian ayat berikutnya, wa qala lakum inna ayata mulkihi ay ya'tiyakumut tabutu fihi sakinatun min rabbikum. Naam. Insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan ayat yang ke-248. Naam. Wa qala lakum nabiyukum inna ayata mulkihi. Tinggal berapa ayat lagi nih ya. Masih ada berapa pages nih? 45. Oh, masih banyak lagi ya. 45 sehingga 55. Berarti maknanya ada 10 ya? 10 pages lagi kan? InsyaAllah ta'ala. Nah. Semoga ini bermanfaat. Hadza wallahu ta'ala a'lam. أقول قولي هذا أستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين. أقول جزاكم الله خيرا. نعم.